memancar kasih agung dan restu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini pada tanggal 29 Agustus 2021 diadakan secara online dan disiarkan secara streaming pada pukul 6 melalui YouTube GKI Temanggung. Dan sesudah ibadah selesai, rekaman masih bisa diikuti melalui YouTube GKI Temanggung. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, ibadah onsite atau ibadah tatap muka di gereja dapat kita laksanakan kembali mulai tanggal 12 September 2021 dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Ibadah tatap muka juga dapat dihadiri jemaat berusia 65 tahun atau lebih yang telah menerima vaksin kedua minimal 14 hari sebelumnya. Kemudian mengenai baptis, sidi, dan penerimaan anggota baru. Jika situasi memungkinkan, maka akan dilaksanakan baptis, sidi, dan penerimaan anggota baru pada tanggal 24 Oktober 2021. Pengumuman selanjutnya dapat dibaca di Warta Gereja. Kemudian peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Rabu 15 September 2021 di GKI Temanggung. Atas diri Saudara Adi Suryawijaya, anggota Jemaat GKI Temanggung, dan Saudari Ledia Sentika Habean, anggota Jemaat GKPI Dolok. Mohon dukungan doa dari jemaat. Warta selanjutnya berkenaan dengan selesainya masa praktek kejemaatan. Saudari Kesia Anurata saya telah menyelesaikan masa praktek kejemaatan di GKI Temanggung pada tanggal 29 Agustus 2021. Kami keluarga besar GKI Temanggung mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan pelayanannya selama di GKI Temanggung. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Saudari Kesia. Sekian penekanan warta pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Jemaat dan keluarga besar GKI Temanggung. Saya Kezia Anuratasayu mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat dan juga keluarga besar GKI Temanggung yang sudah mau menerima saya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berpelayanan di tempat ini. Meskipun dalam 2,5 bulan saya di sini tidak banyak berjumpa dengan Bapak Ibu dikarenakan PPKM dan pembatasan lainnya, tapi saya mengucap syukur saya masih punya kesempatan untuk berkenalan dengan sebagian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Jemaat GKI Temanggung. Kiranya perpisahan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi kita dapat bertemu di lain waktu dan dalam keadaan yang baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita dapat melalui hari-hari kita di masa pandemi COVID-19 ini, semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh syukur menghampiri tahta kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri dengan kesungguhan hati, kita nyatakan syukur
melalui pujian KJ 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudaraku, kehidupan di dunia di sekitar kita berubah dengan cepat. Bagaimana dengan kehidupan iman Kristiani kita? Sejauh mana iman dan praktek iman berjalan beriringan, sehingga firman Tuhan terwujud dalam kehidupan kita? Minggu ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita, bagaimana kita mewujudkan iman kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tema ibadah pada hari ini, hidup beriman yang benar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Claudia. Atas pelayanannya disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui atas dosa-dosa kami. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami juga tidak sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami, seringkali muncul pertanyaan dalam benak kami, apakah maksud dari semua ini? Meski kami mengimani bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, namun seringkali kami goyah karena pikiran kami menari-nari sendiri untuk mencari jawab yang memuaskan hati. Bahkan kami seringkali menyalahkan Engkau, Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Seringkali kami juga hidup tidak menurut contoh dan teladan Yesus. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bangkitkanlah kami kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Mari kita berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Disilahkan duduk. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah, walaupun saat ini kami masih harus mengikutinya di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami agar kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Markus 7, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15, dan dilanjutkan kembali dengan ayatnya yang ke-21 sampai 23. Kita akan sama-sama membacanya dalam Markus 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8, yang berbunyi demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dilanjutkan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah aku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan pada minggu hari ini sebuah tema, yaitu hidup beriman yang benar. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah kisah. Sebut saja nama dosen ini adalah Ibu Budi dan mahasiswi ini Amber. Ibu Budi ini ditugaskan sebagai dosen disiplin di suatu universitas luar negeri, yang tentu saja peraturannya berbeda dengan di Indonesia. Suatu saat Ibu Budi ini melihat Amber ini mengenakan pakaian yang tidak sepantasnya. Ibu Budi pun menegurnya. Menegur dengan cara apa? Ia menegurnya dengan berkata, pakaianmu itu perhatikanlah. Dan ketika Amber protes, kenapa dengan pakaian saya? Buktinya anak-anak cowok pun memakai pakaian yang sama seperti saya. Dan Ibu Budi pun hanya menjawab, peraturan ya tetap peraturan. Dan peraturan ini sudah lama dibuat untuk mahasiswi. Jadi tidak peduli bagaimana mahasiswa atau lelaki berpakaian, yang penting kamu yang harus memperhatikan pakaianmu. Itu yang dikatakan Ibu Budi, dan Ibu Budi pun tidak segan-segan mengeluarkan surat peringatan pertama untuk Amber ini. Dan Amber pun ingin protes, tapi bagaimana lagi karena sudah dikeluarkan surat tersebut, maka Amber pun terima saja dan diam saja. Keesokan harinya, ketika Amber berangkat kuliah kembali, Ibu Budi sudah menghadangnya di depan pintu kelas. Dan ternyata Ibu Budi kembali mempermasalahkan pakaian yang dikenakan Amber ini. Ia mengatakan, pakaianmu itu tidak layak untuk berkuliah. Ganti pakaianmu, pulang sana atau tidak usah ikut berkuliah sama sekali. Dan Amber pun kembali berprotes. Kenapa dengan pakaian saya? Pakaian saya wajar-wajar saja. Dan anak lelaki pun tidak terganggu dengan pakaian saya. Pakaian saya pun tidak menggoda para anak-anak lelaki lainnya. Dan Ibu Budi pun terus menjawab, peraturan ya tetap peraturan, dan peraturan ini sudah lama ada dan kamu harus menurutinya. Ibu Budi pun kesal dan menuliskan surat peringatan kedua untuk Amber. Dan ternyata ketika keesokan harinya Amber mencoba mencari tahu peraturan apa sih yang dimaksudkan Ibu Budi ini. Kenapa sih kok peraturan ini kayaknya hanya dibuat untuk perempuan saja, yang cowok bebas begitu saja berpakaian ke kampus. Dan ketika Amber mencari peraturan tersebut, ternyata peraturan tersebut sudah peraturan yang sangat lama
dibuat tahun 1901. Ini sudah peraturan kuno menurut Amber. Ngapain harus dipertahankan lagi? Dan ia pun protes kepada Ibu Budi. Bu, ini loh sudah peraturan lama. Harusnya kita evaluasi lagi. Kita sudah masuk tahun 2021. Ngapain peraturan ini masih dipertahankan dan dengan tidak jelas alasannya. Dan hanya diterapkan kepada mahasiswi atau anak-anak perempuan saja. Ibu Budi pun marah tentunya. Ia marah dan mengeluarkan surat peringatan ketiga karena tidak terima protes Amber tersebut. Dan ketika dikeluarkan surat peringatan yang ketiga, Amber pun harus diskors atau tidak boleh berkuliah kembali selama kurang lebih seminggu lamanya. Di sini pun teman-temannya tidak terima, Bapak Ibu, tidak terima akan perlakuan Ibu Budi terhadap temannya. Maka dari itu, suatu pagi ketika Ibu Budi datang ke kampus, loh, kok keadaannya kacau balau. Semua mahasiswi dan mahasiswanya berada di luar kampus dan meneriakkan kata-kata, tolong kembalikan Amber ke kampus ini. Peraturan tidak adil dan lain sebagainya. Ibu Budi pun marah dengan perlakuan murid-muridnya ini. Sehingga ia pun menegur mereka dan marah-marah kepada mereka. Karena sudah semakin kacau, semakin tidak teratur, terdengarlah oleh kepala pimpinan kampus tersebut. Dan ia pun menanyakan apa yang terjadi, kok banyak kekacauan, banyak protes, dan lain sebagainya. Lalu para murid, para mahasiswa pun menjelaskan, ini peraturan sudah usang. Kenapa peraturan ini tetap dipertahankan hanya untuk mahasiswi saja atau anak perempuan saja? Dan Ibu Budi pun protes, ya ini peraturan ya tetap peraturan, harus ditegakkan. Dan di luar dugaan Bapak Ibu, kepala pimpinan ini bukannya membela Ibu Budi, ia pun malah mengatakan, ya itu sudah peraturan sangat lama dan tidak adil bagi anak-anak perempuan. Dan saya pun sudah mendengarkannya dari kemarin tentang perlakuan Ibu Budi kepada Amber. Banyak yang melaporkan kepada saya. Dan saya pikir Ibu Budi akan sadar akan hal tersebut, namun ternyata tidak ada efeknya sama sekali. Maka dari itu, kepala pemimpin pun memutuskan untuk memberikan surat peringatan kepada Ibu Budi untuk mencabut peraturan tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dapat dipelajari dari ilustrasi di atas tadi, dari kisah di atas tadi tentang Ibu Budi dan Amber? Kisah ini mau mengingatkan kita bahwa ternyata ada loh orang-orang yang hanya fokus kepada peraturan, padahal sudah tahu nih peraturan ini nih salah, peraturan ini sudah usang dan harusnya diperbaharui melihat konteks saat ini atau melihat kondisi pada saat ini. Dan inilah juga yang terjadi dalam perikop kita Bapak Ibu. Dimulai dengan adanya konflik antara pemimpin orang Yahudi dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Pemimpin orang Yahudi itu siapa? Yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka rela melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Genesaret untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan atau mencari bukti menjatuhkan Tuhan Yesus dan para murid pada saat itu. Karena kita tahu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak suka dengan ajaran Yesus. Tidak suka semakin banyak orang yang memihak kepada Yesus. Maka dari itu mereka memutuskan untuk ayo kita cari cara, kita cari nih kesalahan Yesus, kita cari nih bukti bahwa Tuhan Yesus dan para murid ini tidak benar. Agar semua orang-orang yang mengikutinya kembali kepada kita. Maka dari itu dengan mudah mereka menemukan celah dan bukti. Dalam bacaan kita tadi mereka melihat Yesus dan para murid makan dengan tangan najis karena tidak dibasuh. Hal ini terdapat dalam bacaan kita pada ayatnya yang kedua. Mungkin sebagian dari kita Bapak Ibu akan berpikir, loh kok bisa? Cuma karena tidak membasuh atau mencuci tangan dikatakan najis. Sekotor itukah? Bisa kan kita tegur baik-baik, ayo cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Kenapa harus sampai dikatakan najis? Fakta yang menarik Bapak Ibu dari tradisi Yahudi,
ditulis oleh seorang penulis Antope S. Hope di bukunya Pendidikan Kristiani Kontekstual. Ternyata pelayanan dan makan memiliki nilai sejajar dengan identitas orang Yahudi sebagai umat perjanjian pada saat itu. Sehingga ketika para murid dan Tuhan Yesus tidak membasuh tangan terlebih dahulu ketika makan, itu dianggap najis oleh mereka. Karena mereka sangat menjunjung peraturan dan adat istiadat pada saat itu. Mereka menganggap bahwa pelayanan dan makan itu sejajar, sama posisinya. Sehingga kalau kamu mau makan dan kamu tidak membasuh tanganmu, itu najis anggapannya. Dan inilah Bapak Ibu yang sama dengan cerita di awal tadi, mereka salah fokus. Fokusnya hanya pada peraturan yang dibuat pada saat itu, yang dibuat oleh manusia tentunya pada saat itu. Bukan kepada makna, apa sih makna peraturan ini dibuat pada saat itu. Mereka serta-merta hanya yaitu peraturannya dan mereka tidak bisa menjelaskan apa-apa lagi. Padahal peraturan ini juga sudah sangat lama dibuatnya. Ritual ini bagi mereka memang sangat penting, namun ketika mereka disuruh menjelaskan kenapa kok sampai sedemikian rupa sampai dikatakan najis dan lain sebagainya, ya mereka tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Dan efek negatif dari peraturan mereka ini adalah terjadinya diskriminasi, terjadinya perbedaan dan tembok-tembok pemisahan di mana-mana. Dari peraturan makan tersebut saja, terjadi tembok pemisahan antara yang kaya dan miskin. Yang kaya akan terlihat jelas mereka makan dengan rapi, mungkin di meja yang mewah atau di tempat yang mewah, dan terdapat tempat pembasuhan tangan dan lain sebagainya. Dan juga terdapat pemisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka akan menganggap, ya orang Yahudi pasti sudah tahu dong, adat istiadatnya harus mencuci tangan sebelum makan. Oh berarti kalau dia tidak melakukan hal tersebut, dipertanyakan nih keyahudiannya. Apakah dia benar-benar orang Yahudi ataukah dia orang non-Yahudi. Dan yang lainnya adalah pemisahan antara tahir dan najis tentu saja. Ketika dia tidak mencuci tangan dia berarti oh dia najis. Ketika saya makan dan saya mencuci tangan saya, oh berarti saya tahir dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Lalu ada pemisahan lagi antara orang yang statusnya lebih tinggi dan orang yang statusnya lebih rendah dan lain sebagainya. Inilah yang harusnya cukup dikritisi pada saat itu. Kenapa sih fokusnya mereka terhadap peraturan-peraturan tersebut? Sedangkan sudah jelas nih efek negatifnya nih sangat banyak. Tapi mereka hanya berfokus kepada peraturan ini. Ya peraturan ya tetap peraturan, kamu harus menaatinya. Maka dari itu mereka terus mencari celah Bapak Ibu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dan para murid. Yaitu dengan mengatakan, dengan bertanya pada ayat yang kelima, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Di sini tujuan mereka tentu sudah jelas ya Bapak Ibu, untuk menjatuhkan Yesus. Mereka ingin tahu nih jawaban Tuhan Yesus apa sih? Dan ketika Tuhan Yesus salah sedikit, mereka akan menjatuhkannya. Dan di sini juga mereka sengaja mempertanyakan itu untuk menanyakan di mana identitas Tuhan Yesus, di mana keyahudian Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus benar-benar seorang Yahudi tapi kok tidak mencuci tangannya? Jangan-jangan dia bukan orang Yahudi. Inilah maksud dan tujuan mereka Bapak Ibu. Oleh karena tujuan dan maksud mereka ini, tentu saja Tuhan Yesus pun menegurnya. Menegurnya dengan suatu ajaran, yaitu ajaran keterbukaan, ajaran untuk tidak ada lagi yang namanya pemisahan dan ajaran inklusif lainnya. Di sini Tuhan Yesus ingin membuka mata mereka. Ini loh peraturan memang dibuat, tapi coba kamu maknai lagi peraturan ini. Bukan hanya mengatakan peraturan ya peraturan, udah turutin aja tanpa kamu mengerti maknanya. Di sini Tuhan Yesus menegur mereka dengan nubuat Yesaya. Yang pertama adalah teguran tersebut tentang kemunafikan. Terdapat pada ayat 6
di mana mereka memuji Allah dengan bibir mereka bukan dengan hati mereka. Orang Yahudi dan para orang Farisi dan orang ahli Taurat ini hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mulut mereka. Buktinya apa? Hati mereka cemar, hati mereka gelisah ketika Tuhan Yesus menyampaikan atau mengajarkan firman. Mereka gelisah nih, oh nanti tidak ada lagi yang datang kepada saya untuk beribadah. Mereka panik ketika orang-orang semua lari dan melihat ajaran Tuhan Yesus, bukan ajaran mereka. Maka dari itu inilah yang ingin Tuhan Yesus ubah. Coba benari dulu pikiranmu, kamu masih penuh dengan kemunafikan. Lalu yang kedua adalah yang ingin Tuhan Yesus ubah adalah tentang keambiguan, di mana mereka lebih mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan, namun ajarannya yang diterapkan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-7, di mana mereka lebih mementingkan peraturan-peraturan manusia, bukan peraturan-peraturan Tuhan. Mereka lebih mementingkan, ya ini loh yang menurut mereka baik, ya kamu harus meniru ini. Padahal belum tentu di ajaran Tuhan sesuai dengan aturan mereka. Yang ketiga adalah legalisasi, di mana mereka lebih mengutamakan aturan daripada memelihara perintah Allah. Buktinya terdapat dalam ayatnya yang ke-8. Mereka lebih mementingkan peraturan tadi, ya peraturan tetap peraturan, tanpa memikirkan perintah Allah tidak berkata demikian, atau perintah Allah malah menentang inikah atau lain sebagainya. Disinilah Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus menegur mereka dengan nubuat Yesaya. Dan Bapak Ibu mungkin kalau ada orang yang salah kepada kita, kita juga akan melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus menegurnya. Ini loh kesalahanmu, ini loh yang kamu miss poinnya ada di sini. Kamu salah di poin ini dan lain sebagainya. Namun mungkin sebagai manusia kita akan berhenti sampai titik itu, menegur, menjelaskan kesalahan dia sudah selesai. Namun Tuhan Yesus melanjutkan tidak hanya dengan menegur, namun melalui pengajarannya. Tuhan Yesus ingin membuka mata dan pikiran para orang-orang Yahudi tersebut, pimpinan Yahudi tersebut dengan cara pandang yang baru. Yaitu apa? Kenajisan itu keluar dari dalam diri. Ketika itu kamu gunakan untuk memuaskan kedagingan kamu atau kemanusiaan kamu. Jadi kenajisan itu bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi dari diri kita sendiri. Contohnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu hal untuk memuaskan diri kita sendiri, kita tidak peduli nih orang lain menderita, oh yang penting saya menang, yang penting saya puas, yang penting saya bahagia. Itulah sebenarnya kenajisan yang sebenarnya bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun tidak hanya berhenti pada menegur dan memberikan pengajaran tersebut, namun Tuhan Yesus juga menjelaskan apa sih maksud teguran tersebut. Terdapat dalam bacaan kita yang terakhir ayatnya ke-21 sampai 23, Yesus menjelaskan bahwa lebih najis itu jika manusia tidak dapat mengendalikan apa yang keluar dari dalam dirinya. Seperti contohnya dalam bacaan kita tadi, ya pikiran jahat, percabulan, pencurian, iri hati, kesombongan dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya najis Bapak Ibu. Bukan karena kamu tidak mencuci tangan ketika mau makan, lalu konteksnya pada saat itu, oh kamu najis, langsung dicap seperti itu. Inilah maksudnya Tuhan Yesus, sebenarnya bukan yang dari luar lalu masuk ke dalam dirimu itu najis karena kamu tidak mencuci tangan lalu oh tanganmu itu kotor masuk ke dalam mulutmu itu najis. Bukan seperti itu maksudnya. Namun melainkan yang najis itu ya yang keluar dari dalam diri kita ternyata. Ketika kita memikirkan jahat nih, oh saya sudah memikirkan rencana, dia jahat nih sama saya kemarin. Saya memikirkan rencana, saya akan membalas dia dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya najis Bapak Ibu menurut Tuhan Yesus. Dan sebenarnya itulah yang harusnya orang Yahudi, pimpinan Yahudi soroti. Bukan ya peraturan, kalau kamu tidak mencuci tangan ya kamu najis. Bukan demikian ya Bapak Ibu. Dan
perikop minggu ini sama-sama mengajari kita bahwa Tuhan Yesus memperbaiki tatanan yang sudah rusak dengan sudut pandang baru. Tatanan yang memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi, perempuan, lelaki, najis, halal, dan lain sebagainya. Ingin Tuhan Yesus hilangkan semuanya itu. Tuhan Yesus ingin adanya persekutuan yang sama-sama membaur. Tidak ada nih pemisahan antara kaya, miskin, Yahudi, non-Yahudi, perempuan, laki-laki, dan lain sebagainya. Ini juga yang ingin Tuhan Yesus rombak. Orang Yahudi dan para ahli Taurat yang lebih memuja aturan-aturan yang dibuat manusia daripada menjunjung firman Tuhan, inilah yang ingin Tuhan Yesus rombak. Jangan sampai kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita lebih memikirkan peraturannya ya seperti ini, ya kita harus menurutinya tanpa kita tahu peraturan ini dibuat untuk apa sih? Apakah peraturan ini benar? Apakah peraturan ini sesuai dengan perintah Tuhan dan lain sebagainya? Di sini jangan sampai kita menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi baru pada zaman ini, pada saat ini. Jangan sampai kita kembali melahirkan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi tadi di konteks saat itu ke dalam konteks saat ini. Terakhir Bapak Ibu, saya memiliki sebuah kisah, tentu saja ini kisah ilustrasi yang diceritakan ketika saya bersekolah minggu dahulu tentang anak kecil, orang tua, dan banteng. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendengarkan cerita ini. Kisahnya adalah tentang seorang anak kecil baru saja diajari oleh orang tuanya tentang berdoa dan tujuannya. Dan yang pertama kali orang tuanya ajari adalah doa yang singkat dan jelas. Yang pertama diajari adalah, Tuhan, saya mau makan, tolong berkatilah makanan ini, amin. Inilah doa pertama yang diajarkan orang tua tersebut kepada anak kecil ini. Namun yang sungguh menarik Bapak Ibu, ketika doa ini diajarkan dan tujuannya apa sih tentang berdoa ini diajarkan kepada anak kecil tersebut, yang menarik adalah ketika anak kecil ini ingin pergi, ketika anak kecil ini ingin melakukan hal yang lain, doanya tetap sama Bapak Ibu. Doanya tetap, Tuhan saya mau makan, tolong berkatilah makanan ini, amin. Dan tentu saja orang tuanya yang mendengarkannya menyalahkan doa tersebut, menyalahkan anak kecil tersebut dan menegurnya. Kenapa kamu berdoa demikian saat kamu mau pergi, tidur dan lain-lain dengan kalimat yang sama seperti kamu mau makan? Itu salah. Orang tuanya berusaha menegur anak kecil ini dan menyalahkan, doamu tuh salah. Kalau mau tidur ya, Tuhan saya mau tidur, berkatilah saya. Kalau mau pergi ya Tuhan saya mau pergi, berkatilah saya. Namun yang namanya juga anak kecil ya Bapak Ibu, yang belum bisa mengerti atau menangkap banyak hal, ya yang ia tangkap adalah doa tersebut. Itu doa pertama yang diajarkan orang tuanya dan tujuannya ya untuk Tuhan, kepada Tuhan doa tersebut. Maka dari itu anak kecil tersebut pun tidak bisa melawan orang tuanya, dia hanya terdiam ketika disalahkan, ia hanya terdiam ketika ditegur oleh orang tuanya. Dan suatu hari mereka pun melakukan perjalanan ke sebuah kebun binatang dan mereka mengalami suatu kepanikan ketika seekor banteng mengamuk. Dalam perjalanan mereka di kebun binatang, ada seekor banteng yang lepas dari kandang dan mengamuk berlari ke arah mereka. Semua orang panik, termasuk kedua orang tua ini dan anak kecil ini. Dan tentu saja apa yang dilakukan? Orang tuanya berdoa, semua orang lain berdoa, dan apa yang terjadi? Bantengnya semakin marah, semakin berlari ke arah mereka, semakin gusar dan tidak bisa diam. Padahal doa mereka adalah doa yang sangat panjang dan Tuhan tolong hentikan banteng ini, tolong selamatkan kami, tolong lindungi kami dan lain sebagainya. Doa untuk meminta kepada Tuhan menolong mereka menghindari dari banteng tersebut. Namun hasilnya adalah apa? Banteng tersebut semakin marah dan semakin menjadi-jadi. Yang lucu adalah Bapak Ibu, ketika semua orang sudah semakin panik,
semakin gusar karena bantengnya semakin mendekat, anak kecil ini pun berteriak dan berdoa. Kita tahu doa yang dia bisa baru, Tuhan saya mau makan, tolong berkatilah makanan ini, amin. Dan hasilnya adalah ketika mendengarkan doa anak kecil tersebut, si banteng pun kabur. Loh, kok bisa ya? Karena ilustrasi ini mengatakan si banteng ini memikirkan ketika mendengarkan Tuhan saya mau makan, tolong berkatilah makanan ini. Dia panik karena dia pikir dia akan dimakan oleh anak kecil ini. Maka dia pun kabur. Ya Bapak Ibu, tentu saja ilustrasi ini adalah ilustrasi sekolah minggu. Ilustrasi yang tentu saja mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Dan namun ada suatu pelajaran Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari dari ilustrasi tersebut, dari ilustrasi yang tidak mungkin terjadi ini dalam kehidupan kita yang asli, dan itu hanya kisah untuk anak-anak sekolah minggu. Yang dapat kita petik adalah orang tua tadi sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sama-sama sibuk mengkritik dan menyalahkan, tanpa sadar fokus mereka lah yang salah. Dari awal mereka sudah mengajarkan, nak, berdoa itu tujuannya untuk kepada Tuhan. Lalu mereka mengajarkan doa pertama yaitu doa mau makan. Dan namanya juga anak kecil, ya hanya hafal doa tersebut saja. Tapi mereka malah menyalahkan anaknya. Kamu ini salah, kenapa mau pergi, mau tidur, mau kemana-mana dan lain-lain sebagainya kok doanya tetap sama. Mereka hanya bisa menyalahkan, mengkritik tanpa sadar. Fokus mereka lah yang salah. Dan sedangkan anak kecil tadi mengajarkan kita doa itu yang terpenting maknanya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang lebih mementingkan imannya melayani. Tanpa memikirkan peraturan yang ada, ya Tuhan Yesus memikirkan peraturan itu, tapi yang terpenting adalah imannya untuk melayani. Bukan yang najis itu dari luar ke dalam kita, namun dari dalam diri kita nih ternyata yang bisa menghadirkan kenajisan kalau kita warnai dengan hal-hal duniawi ini, kesombongan, iri hati dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Tadi saya sudah katakan, jangan sampai kita menjadi ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman sekarang. Mari ubah mindset kita, pikiran kita, fokus kita. Coba kita lihat yuk dalam kehidupan bergereja kita. Seringkali kita ingin datang ke gereja atau ingin datang ke persekutuan dan lain sebagainya. Seringkali fokus kita salah. Dari awal ketika kita datang, saya ingin ibadah, saya ingin memuliakan Tuhan, saya ingin bersekutu dan lain sebagainya. Namun seringkali fokus kita salah ketika melihat orang lain, ketika melihat sesama kita, saudara kita. Salah bagaimana? Inilah yang seringkali muncul dalam benak kita. Kok pelayanannya gini sih? Kayaknya kemarin nggak latihan ya? Kok liturginya gini sih? Harusnya kan biasanya gini, kok malah dibentuknya kayak gini? Kok pakaian dia gitu sih? Kan aturannya nggak boleh gitu. Aturannya harusnya pakai baju yang rapi, yang resmi dan lain sebagainya. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu dan lain sebagainya. Inilah yang seringkali menjadi fokus kita Bapak Ibu ketika kita ibadah atau bersekutu, sadar atau tidak sadar. Contohnya saja, ketika kita sudah duduk dalam persekutuan, sudah dimulai nih ibadahnya, ada orang lain yang datang telat. Lalu kita amatin, oh Bapak itu toh ternyata yang telat. Oh Ibu itu toh ternyata yang telat. Kok nggak malu sih baru datang pas mau khotbah. Sadar tidak sadar seringkali pikiran kita malah teralihkan dengan pikiran yang demikian. Sadarkah kita malah sibuk menyalahkan, mengkritik orang yang mengatasnamakan peraturan. Kan peraturannya di gereja nggak boleh pakai ini, kan peraturannya di gereja liturginya harus gini, dan lain sebagainya. Inilah kesibukan kita. Kita lupa tujuan awal kita ibadah itu sebenarnya apa sih? Tujuannya sebenarnya awalnya untuk melayani, memuji Tuhan, atau malah salah fokus tadi,
malah memikirkan orang ini kok pakaiannya gini, oh yang telat ini ternyata kok nggak tahu malu dan lain sebagainya. Yuk sama-sama ubah sudut pandang kita Bapak Ibu, seperti Yesus mengubah sudut pandang orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Kita diajak sama-sama untuk mengarahkan hidup dengan iman yang benar tertuju kepada Tuhan, bukan fokus kepada mengkritik, menyalahkan, dan lain sebagainya. Kita diingatkan kembali dengan isi hukum Taurat, yaitu jawablah Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita diingatkan kembali dengan hukum Taurat ini. Dan yang mungkin saja hukum ini sudah kita hafal di luar kepala kita. Lalu apa sih hubungannya dengan hukum ini? Ketika kita sibuk, asik menyalahkan sesama kita, padahal dalam hukum ini tercatat kita harus mengasihi sesama kita. Jangan kita mengatasnamakan, oh saya datang beribadah kok untuk Tuhan, tapi ternyata hati dan pikiran kita malah mengkritik dan menyalahkan sesama kita. Inilah yang harusnya kita ubah. Dan lakukanlah hukum Taurat tersebut dalam kehidupan kita. Contoh mudahnya aja dari sekitar kita Bapak Ibu, apa yang kita dapat bantu kepada tetangga kita yang sedang isoman. Saya mencari gambar di internet dan menemukan ini. Kata-katanya adalah, saya sekeluarga positif COVID. Lalu tiba-tiba setiap harinya di depan rumah ada yang mengantarkan makanan. Entah itu dicantelin di motor, entah itu taruh di kursi di depan rumah. Tetangga saya baik-baik semua. Nah, kenapa kita nggak coba melakukan hal yang serupa Bapak Ibu? Jangan sampai kita malah menyalahkan ya salah dia pergi-pergian ya makanya dia terkena atau terdampak. Namun apa sih yang dapat kita lakukan kepada orang tersebut, tetangga kita? Lalu contoh yang mudah lainnya adalah ketika kita berada di lingkungan gereja kita, ketika kita berada di GKI Temanggung, apa sih yang dapat kita bantu dengan gereja kita? Ternyata di gereja kita ada namanya dompet tanggap COVID, bantuan berupa uang atau bahan-bahan pokok lainnya. Kenapa nggak kita coba bantu di hal tersebut? Sekecil apapun bantuan kita itu cukup berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Contoh lainnya adalah Peduli COVID yang menyediakan alat-alat bantuan seperti oximeter dan termometer. Di sini juga gereja masih membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk membeli alat-alat tersebut. Jadi dimulai dari gereja kita, dimulai dari tetangga kita, apa sih yang bisa kita bantu? Jangan sampai kita sibuk menyalahkan orang lain tanpa berbuat apa-apa. Semoga firman kita pada minggu hari ini sama-sama mengingatkan kita untuk hidup dengan iman yang benar, dengan fokus yang benar kepada Tuhan kita. Amin. Dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jikalau ibadah kami telah selesai. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami untuk saudara-saudari kami Tuhan yang terkena dampak pandemi 19, dan juga untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang lemah fisiknya ataupun memasuki usia lanjutnya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dan siapapun mereka Tuhan, tolong Engkau yang jamah pulihkan dan sertai mereka agar tetap penuh dengan sukacita. Berkati juga keluarga, dokter, perawat, atau siapapun yang merawat, mendampingi mereka Tuhan, agar Engkau pun berikan kekuatan, kesabaran, dan sukacita juga. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana gereja kami sebentar lagi, jikalau kondisi memungkinkan, akan memulai ibadah tatap muka. Berkati segala sesuatunya Tuhan yang akan gereja kami siapkan, agar kami semua juga ketika kembali beribadah tetap dalam lindungan-Mu, tetap dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di gereja kami Tuhan, doa pagi, pemahaman Alkitab, katekisasi, dan mungkin lain sebagainya, persekutuan lainnya yang mungkin masih diadakan secara online Tuhan, secara Zoom. Tolong Engkau yang memberkati agar tetap firman-Mu sampai kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau pada saat ini ada sebagian dari kami yang merayakan ulang tahun. Baik itu ulang tahun secara pribadi ataupun ulang tahun pernikahan, kami mengucap syukur atas berkat baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang akan melakukan pemberkatan nikah pada Rabu 15 September nanti. Untuk saudara Adi dan saudari Ledia Tuhan, tolong Engkau yang memberkati prosesnya, persiapannya, dan hingga nanti tiba pada pemberkatannya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai dengan kuasa-Mu. Kami juga teringat Tuhan dengan saudari kami Tuhan, Kesia, yang telah menyelesaikan praktek pelayanannya di GKI Temanggung Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau Engkau menempatkan Kesia di tengah-tengah kami selama 2 bulan ini. Terima kasih Tuhan, tolong Engkau berkati selanjutnya langkah anak-Mu ini dimanapun ia akan melanjutkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari kami, saudara-saudari kami yang sedang berduka Tuhan, dimanapun mereka berada, dan untuk almarhum keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Ibu Ana Maria Tuhan pada beberapa hari lalu. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan dan mengalami kedukaan, tolong Kau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami yang lainnya Tuhan, yang mungkin belum kami sebutkan, namun kami yakin dan percaya Engkau yang lebih mengetahuinya daripada kami. Inilah seru doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang mendasari persembahan kita yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita menyambut persembahan dengan menyanyikan dari NKB 126 bait yang pertama. Tuhan memanggilmu
dengan bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu yang telah senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Dan bila pada saat ini kami membawa persembahan, kiranya Tuhan yang mensucikan sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?